Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan tugas besar matematika diskrit praktek kami, yaitu dengan topik analisis inferensi kegagalan timnas Indonesia versus Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sini kami tidak akan menganalisis hanya secara kualitatif, tapi membuktikannya secara logika menggunakan first order logic atau FOL. Dalam identifikasi akar masalah ini ada fishbone, yang dimana fishbone ini juga fishbone yang kami pakai pada tugas besar pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan intinya saja. Yang pertama itu ada dari sisi men, di mana di sini tuh ada kelelahan fisik dan juga kebingungan pemain dalam mencari opsi operan. Lalu ada faktor metode, yaitu taktik yang buntu dan juga transisi yang lambat. Lalu ada machine, kurangnya fasilitas recovery di area tim. Lalu ada juga material, absennya pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand. Lalu ada juga measurement, terlihat dari statistik expected goal-nya yang sangat rendah, yang hanya mencapai 0,31, dan juga environment-nya, yaitu cuaca panas di Arab Saudi yang mungkin tidak terlalu bisa diterima oleh pemain Indonesia, dan juga jadwal pertandingan yang sangat padat begitu. Nah, lalu apa sih masalah utamanya? Dalam sepak bola, kekalahan itu bersifat multivariabel. Jadi kadang ada perdebatan apakah memang pelatihnya yang salah taktik atau memang pemainnya yang bermain kurang optimal gitu. Karena masalah ini sulit diputuskan secara objektif, kita ingin membuat bagaimana membangun sebuah metode formal untuk memvalidasi rantai sebab akibat tersebut. Solusinya ya kami menggunakan FOL atau first order logic ini untuk membuktikan apakah jalur dari lingkungan ke fisik hingga ke strategi itu valid secara logika atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke desain knowledge base-nya. Jadi ada 8 facts utama yang kita gunakan, yang mungkin bisa dilihat dari PowerPoint-nya saja. Di sini tuh ada beberapa jenis predikat. Yang pertama itu proposisi arity 0 untuk pernyataan benar atau salah sederhana. Lalu ada juga predikat unary dan juga binary untuk mendefinisikan sifat dan hubungan antara objeknya. Lalu ada predikat NRI juga yang lebih kompleks, kayak misalnya kalau di sini tuh ada pemain data dan dalam sistemnya sendiri itu ada total 50 fakta yang kami masukkan. Selanjutnya pada bagian rules-nya juga ada 8 rules utama yang kami gunakan. Beberapa diantaranya itu ada rule severity critical yang secara otomatis itu akan melabeli masalah jika skor kritikalnya di atas 7. Lalu ada rule pemain kunci yang mengidentifikasi pemain dengan jumlah passing lebih dari 350. Dan rule kelelahan parah yang menghubungkan faktor lingkungan seperti cuaca panas dan jadwal padat menjadi satu kesimpulan kondisi fisik pemain. Rules inilah yang memungkinkan komputer melakukan penalaran otomatis gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke rantai penalaran. Di sini tuh adalah representasi dari matematika diskritnya. Kami memodelkan penalaran ini menggunakan notasi FOL. Pada contoh ini kita memiliki premis. Untuk setiap tim T, jika T menghadapi cuaca panas dan jadwal padat, maka T akan mengalami kelelahan parah. Atau secara formal ditulis seperti pada PPT ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, kesimpulan dari penyebab kekalahannya itu adalah kalau efektivitasnya rendah dan masalahnya kritis, maka akan menimbulkan kekalahan. Selanjutnya itu analisis unifikasi atau di sini kita menggunakan unifikasi atau most general universe atau MGU. Nah, jadi saat kita menjalankan query hub permainan JIDSES gitu, sistem akan mencari hub permainan pemain. Dan di sini terjadi unifikasi di mana variabel pemain itu diubah atau digantikan menjadi konstanta JIDSES. Sistem kemudian memeriksa apakah JIDSES adalah pemain kunci, dan ternyata setelah melalui proses pencocokan statistiknya ditemukan bahwa J memiliki 430 passing, yang berarti itu di atas syarat 350. Nah, karena emang semua syaratnya terpenuhi melalui unifikasi variabel, maka sistem memberikan jawaban true. Ini membuktikan bahwa JIDSES adalah poros permainan yang valid dalam logika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian resolusi untuk membuktikan bahwa hub permainan dengan pemain JIDSES adalah valid. Yang pertama, rule pertama adalah pemain kunci, yaitu definisinya for all pemain for all jumlah, di mana statistik pemain dan jumlah lebih dari 350 maka bisa disebut pemain kunci. Oke, di sini kami akan mentransform ke dalam bentuk preposisi paling minimal atau paling atomik sehingga dapat dibuktikan bahwa rule pertama tersebut benar. Di sini kita mentransformasi dengan mengeliminasi implikasi jika maka ini
dan juga menggunakan hukum De Morgan sehingga menjadi bentuk CNF-nya menjadi seperti ini. Negasi statistik pemain atau negasi jumlah lebih dari 350 atau pemain kunci. Bentuk CNF ini bakal benar dengan minimal satu benar karena kita menggunakan OR. Misalnya jika kedua statistik pemain atau pemain kunci ini salah saja, maka negasi dari jumlah lebih dari 310 ini benar. Berarti negasi dari jumlah lebih dari 310 itu contohnya kurang dari 310, maka bukan pemain kunci. Untuk rule yang kedua adalah rule definisi hub permainan, di mana for all pemain dan for all akurasi pemain kunci dan akurasi passing dan akurasi lebih dari 90, maka hub permainan. Aturan awal dari dalam for ini bakal ditransformasi menjadi preposisi paling minimal atau atomik, sehingga dengan menghilangkan implikasi jika maka serta menggunakan hukum De Morgan, sehingga menjadi negasi pemain kunci atau negasi akurasi passing atau negasi A lebih dari 90 atau hub permainan. Sama seperti di awal, jika bentuk CNF ini bakal benar jika dengan minimal satu benar. Misal negasi dari semua ini salah, negasi dari pemain kunci passing dan A lebih dari 90 ini salah, maka pemain tersebut hub permainan. Dipastikan hub permainan dengan catatan kondisi aritmetika C jumlah lebih dari 310 dievaluasi saat verifikasi. Ini buat yang pertama tadi. Fakta yang tersedia di knowledge base adalah statistik pemain JIS itu passingnya lebih dari 430 total operan, serta akurasi passing JIS itu 92 dengan unit persen. Kemudian di sini kami akan membuktikan by contradiction. Untuk membuktikan by contradiction, kita pertama-tama perlu menegasikan conclusion di awal, yaitu conclusionnya permainan tadi. Tujuannya proof by contradiction ini akan benar atau satisfied apabila himpunannya kosong. Pertama, kita akan menyatukan semua predikat tadi dalam satu predikat semesta. Yang pertama adalah resolusi negative goal dengan klausa 2, di mana predikat hub permainan dengan negasi hub permainan akan saling menghilangkan. Langkah kedua adalah predikat akurasi passing dan negasi akurasi passing bakal saling menghilangkan. Predikat pemain kunci dengan negasi pemain kunci juga akan saling menghilangkan. Yang terakhir yang tersisa adalah predikat dari statistik pemain dengan negasi statistik pemain juga akan saling menghilangkan, sehingga predikat semesta tadi bakal menjadi himpunan kosong. Maka jika terjadi kontradiksi atau himpunan kosong, maka goal awal yaitu JIS adalah hub permainan terbukti benar. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi inferensi yang dibangun dengan framework Streamlit. Langsung saja kita akan mencoba. Oke, jadi di sini ada 8 uji inferensi atau skenario wajib. Yang pertama itu cek squad starter. Berhasil, ini mengecek starting line up timnas Indonesia. Terus kita bisa mengecek statistik pemain, di mana di sini kami memasukkan JIS dan ditemukanlah statistik pemain tersebut. Kemudian hubungan permainannya dengan rules, di mana passingnya lebih dari 350 dan akurasinya lebih dari 90%, ditemukan pemainnya JIS. Yang keempat itu adalah pemain vital. Pilar pertahanan itu slidingnya atau tackle-nya itu harus lebih dari 5, dan total penyerang aktif itu adalah shootingnya lebih sama dengan 2, ditemukan juga JIS. Rantai sebab akibat kekalahan di sini adalah rantai logika, di mana kita bakal mengecek sebab kekalahannya itu karena apa gitu. Di sini kita mengecek secara sekuensial. Karena kelelahan parah yang diakibatkan lingkungan dan jadwal padat, performa fisik menurun. Performa fisik menurun dengan strategi yang lemah mengakibatkan efektivitas yang rendah, sehingga terbukti bahwasanya kekalahan itu diakibatkan karena efektivitas rendah dan banyak masalah kritis. Dan di sini kita akan membahas masalah kritisnya, yaitu dengan skor lebih dari 7 yang diambil berdasarkan statistik timnas Indonesia melawan Irak. Lemah finishing berdasarkan shooting, pressing tidak efektif berdasarkan tackle, kebingungan opsi operan, banyak pemain yang gagal operannya. Sehingga di sini ada 4 masalah. Ketujuh, diagnosa lemah finishing itu kita akan sebenarnya simpelnya memberikan solusi terhadap lemah finishing itu harus apa sih? Nah, di sini kami memberikan solusi untuk mendrill finishing lebih bagus lagi gitu. Jadi latihannya khusus untuk finishing dan merekrut pelatih striker khusus. Yang kedelapan yaitu perbandingan statistik timnas Indonesia. Ditemukan juga statistik timnas Indonesia bahwasanya ya shot on targetnya rendah, sehingga lemah finishing itu tuh menjadi kritikal yang tadi disebutkan. Di sini juga ada 10 query manual atau 10 query yang bisa dicoba, di mana saya tidak akan mencoba semuanya karena ya keterbatasan waktu. Di sini kita misalkan akan mencoba kita langsung aja sebenarnya tinggal salin gitu, yang dari contoh. Ya, contohnya pemain naturalisasi. Oh, ini tipe ya.
Oke, di sini ditemukan 9 fakta gitu. Bahwasanya ada 9 pemain naturalisasi. Oke, lanjut kita akan menganalisis sanggahan falasi. Oke, jadi dalam pertandingan timnas Indonesia melawan Irak itu banyak yang berargumen bahwasanya Indonesia itu kalah full sepenuhnya karena pelatih dan strategi. Kenapa ini falasi? Kita nggak bisa ini tuh masuk kasus falasi. Kita nggak bisa itu nyimpulin penyebab itu hanya karena urutan waktu gitu. Jadi kita nggak bisa nyimpulin tanpa mempertimbangkan variabel yang lain eksternal juga. Nah, di sini kita mempertimbangkan variabel yang lain, yaitu berdasarkan knowledge base, bahwasanya ada lingkungan yang ekstrim, cuaca, dan jadwal yang padat itu terjadi duluan, sehingga dari implikasi satu itu mengakibatkan kelelahan parah untuk pemain. Fisik drop itu menyebabkan performa turun, dan performa turun itu jadi pelatih nggak bisa eksekusi strategi sepenuhnya, sehingga ya pelatih itu terlihat buruk bukan hanya karena ide pelatih strateginya itu salah, enggak, tapi juga karena pemainnya itu nggak sanggup ngejalanin strategi dari pelatih tersebut gitu, karena faktor fisik tadi. Jadi menyalahkan pelatih sepenuhnya itu invalid. Kemudian di sini kami menyimpulkan bahwasanya sistem FOL itu berhasil ngomodelin rantai kekalahan secara objektif, tidak secara subjektif, karena mempertimbangkan variabel-variabel yang lain juga dan transparan gitu. Sehingga kami merekomendasikan 3 kebijakan. Yang pertama itu early warning system. Jadi kalau misalkan udah tahu nih cuacanya panas, kenapa kita nggak nyiapin protokol khusus untuk menangani masalah tersebut? Contohnya ice bath gitu. Yang kedua itu adalah redundansi permainan atau penyesuaian taktik. Di sini kita bisa menyiapkan shadow hub atau opsi operan cadangan. Jadi pemain tuh tahu kalau misalkan pemain A nggak bisa dioper, oh dia punya cadangan katakanlah 3 pemain gitu. Oh tinggal oper ke kiri, oper ke sayap atas atau oper ke depan. Jadi tidak ketergantungan dalam hanya kepada satu pemain, yaitu JITZES. Yang ketiga, terakhir itu adalah latihan berbasis data gitu. Jadi alokasiin 70% waktu latihan tuh berdasarkan masalah-masalah kritis yang terjadi gitu. Misalkan masalah kritisnya yang berdasarkan pertandingan sebelumnya gitu. Apakah finishing atau tackle atau apapun itu. Jadi nggak hanya latihan secara general. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.